اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال سيدنا الكرام istiqomah di dalam keimanan kita, nikmat mudawamah untuk berada, nikmat untuk bisa memberikan pengajian. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusannya, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya bacakan yang pertama dari surat An-Nisa. Wa anzalallahu 'alaika kitab. Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, telah menurunkan kepadamu Al-Quran, wal hikmah, dan ilmu. Al-hikmah tidak dengan ilmu biasa. Al-hikmah adalah ilmu yang didatangkan oleh Allah kepada setiap insan yang dikehendaki. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarimu kepada Muhammad segala sesuatu yang belum tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan betapa besar karunia Allah kepadamu. Jadi sudah dijelaskan di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 113, bahwa Allah memberikan karunia yang besar, keutamaan yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 293 dalam juz 2, juz 3, tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Artinya bahwa para rasul itu kami berikan keutamaan satu sama lainnya. Jadi setiap rasul diberikan keutamaan. Maka nanti ada rasul-rasul yang disebut ulul azmi, yaitu rasul yang ulul azmi itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi itu termasuk ulul azmi yang kesabarannya sangat besar, termasuk Nabi Muhammad SAW. Minhum man kallama Allah, di antara para rasul ada yang langsung diberi kesempatan untuk Allah langsung berfirman kepadanya. Wa rafa'a ba'dahum darajat, sebagian dari para rasul itu diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Di antaranya Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai rasul akhir zaman dan rasul yang paling tinggi derajatnya. Itu dari ayat tadi bahwa Rasulullah SAW diberikan banyak keistimewaan. Apa saja keistimewaannya?
kepada kaum Ad diutus Rasul, kaum Samud diutus Rasul, kepada kaum Madian diutus Nabi Shu'aib, ada kaum Samud, kaum Ad, kaum semuanya diutus Rasul, termasuk kaum Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang istilahnya tidak disusul oleh kenabian-kenabian lainnya sebagai pemungkas para nabi, maka harus ada kelebihan-kelebihan, keistimewaan bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya harus abadi, mukjizatnya abadi. Kalau mukjizat para rasul sebelumnya, Nabi Soleh diberi mukjizat diantaranya untuk membuktikan kebesaran Allah dan membuktikan kebenaran Nabi Soleh, diberi mukjizat unta betina yang mereka kapan saja bisa untuk memerah dan cukup untuk seluruh orang yang memerahnya. Kemudian diberi air minum khusus, ya, giliran air minumnya supaya untuk ujian kepada umatnya. Tapi kemudian unta itu dibunuh dan akhirnya kaumnya Nabi Soleh semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menunggu 3 hari setelah mereka membunuh untanya Nabi Soleh. Juga demikian kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut memiliki inovasi yang paling baru dalam kemaksiatan, bukan inovasi dalam kebaikan. Dalam kemaksiatan inovasi sebelumnya belum ada sejak Nabi Adam, Iblis, Nuh, Hud, Saleh. Itu belum ada. Tetapi pada zaman Nabi Nuh, kaumnya kurang ajar. Mereka melakukan yang menentang fitrah. Kalau laki-laki itu sebenarnya sama perempuan itu fitrah, perempuan sama laki-laki itu fitrah. Tetapi kalau laki-laki mau berhubungan badannya dengan laki-laki itu menentang fitrah. Dan itu pertama kali dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Dia bukan sampai dikatakan kata itu adalah bagaimana kamu sekarang membuat sebuah kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi kalau ada yang membolehkan homoseks apa itu, ya membolehkan kesedihan itu memang nanti siksa Allah mengenai kita. Demikian para nabi sebelumnya, tantangannya itu temporer. Biasanya sementara hidup Nabi. Tetapi setelah Nabi yang meninggal, mukjizatnya habis. Untuk Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW, maka diberikan mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Maka tilawah Al-Quran adalah afdhul dzikr. Zikir yang paling afdhol itu adalah tilawah Al-Quran. Kalau dari sisi akidah, maka la ilaha illallah afdhul dzikr. Tetapi dari secara keseluruhan, karena setiap hurufnya diberi pahala satu kebajikan dari 10. Kalau kita membaca satu halaman yang Mushaf Madinah itu rata-rata satu halaman 600 huruf,
sampai 700 huruf. Artinya kalau membaca satu halaman sudah sekian ribu kebajikan. Itu ketika membaca. Selain bahwa zikir, tapi pahalanya luar biasa. Nah, Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman diberikan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya, Allah Azza wa Jalla akhadha mitsaq ala jami'il anbiya wal mursalin ada Nabi Muhammad. Allah sudah memberikan satu perjanjian yang kuat kepada setiap nabi. Tetapi kalau kita melihatkan Nabi Muhammad SAW ini, para nabi yang lainnya itu mengangkat derajat Nabi Muhammad sehingga harus menjadi imam ketika dalam Isra Mi'raj. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Sampai disebutkan dalam surah Al-Quran ayat 81. Wa ta'allahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian bulat kepada para nabi. Lima amanah dengan kitab wa hikmah. Jika kami datang kepada kalian kitab Al-Quran dengan wa hikmah. Kemudian ilmu. Kemudian aku Rasul, kemudian datang kepada kamu sekalian Rasul yang istimewa, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan musaddiqul lima yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. Jadi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang masing-masing. Yang waktu Rasulullah SAW ya hidup, beliau membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab Injil, Allah telah menurunkan kitab Taurat, Allah telah menurunkan kitab Zabur, semuanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ya bukti bahwa Allah telah mengutus para Rasul sebelumnya agar umat tidak terlepas daripada hidayah. Kalau ada masa fatrah itu masa kekosongan antara Rasul, maksudnya Rasul yang belum datang, masyarakatnya sudah kacau balau, atau masyarakat yang kecil tidak datang kepada mereka berita tentang agama yang dibawa Rasul, maka itu disebut masa fatrah. Kondisinya berbeda, karena ada satu kaum. Boleh jadi di abad modern ada kaum yang mungkin tidak mendengar ada risalah Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi mereka manusia terbelakang, ya primitif, kemudian tidak mengerti. Walaupun gadget kenalan informasi tentang Islam atau mana, boleh jadi. Nah, kondisinya berbeda manusia seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu menurut hiburan Rasulullah, kamu sekalian pasti akan beriman terhadap kitab suci yang diturunkan. Walau sunnah, dan pasti kamu akan memohonnya. Intinya bahwa nabi-nabi sebelumnya mengikrarkan tentang kebenaran Rasulullah SAW, sehingga ketika melakukan kami mengikrarkan orang yang bersaksikan bahwa aku bersama kamu sekalian termasuk yang menyaksikan ajaran Rasulullah SAW. Itu keistimewaannya. Para nabi seluruhnya menjadi makmum Rasulullah. Nanti kelak di akhir zaman, kelak di yaumul mahsyar, kelak di hari kiamat itu
semua nabi dimintai syafaat, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi diberikan Nabi Muhammad SAW yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Ini keistimewaan. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Sayyid Walid, maksudnya pemimpin seluruh anak manusia. Anak cucu Adam itu pemimpinnya Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda pada Rasulullah SAW, anak sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya seluruh anak cucu Adam, yang paling tinggi derajatnya seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Wala fakhr, ini bukan kebanggaan, karena Allah menciptakannya memiliki kelebihan. Maksud Sayyid waladi Adam sebagai tuan atau pemimpin seluruh anak cucu Adam, bahwa Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam hal akhlaknya, sifat-sifatnya, seluruhnya itu menjadi istimewa. Bahwa sebenarnya kalau Nabi Yusuf memiliki kesabaran di penjara, bukan karena kesalahannya, tapi di penjara lebih dari 30 tahun di penjara, sabar Nabi Yusuf. Tapi kesabaran Nabi Yusuf dikalahkan oleh kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan keistimewaan berikutnya, wamina qaulu sallallahu wa biyadihi wa alhamdi wa qiyam. Kata Nabi, nanti yang membawa panji, yang itu panji segala pujian, diwawal hamdi, panji pujian itu pada hari kiamat pada Rasulullah SAW. Artinya nanti setiap nabi pada hari kiamat itu Nabi Adam dengan pengikutnya, Nabi Musa dengan pengikutnya. Begitu. Nanti yang paling luar biasa adalah panji yang dibawa Rasulullah SAW, yang pengikut yang luar biasa. Karena sampai akhir zaman itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Bapak menanyakan, nanti semakin Al-Quran dikaji, maka semakin banyak orang-orang yang mengikuti ayat itu. Jadi keindahan-keindahan dan kebenaran-kebenaran apa yang ada pada dalam Al-Quran akan membuka mata orang-orang yang tidak percaya ketika mau percaya. Itu makanya orang-orang kafir seperti zaman Nabi Muhammad SAW waktu masih hidup di Mekah itu, orang tak boleh ketemu Nabi Muhammad, tidak boleh mendengarkan Al-Quran. Sebab kalau mendengarkan Al-Quran beriman. Nanti di zaman akhir, kalau kita mendengarkan, nabinya sudah meninggal, tetapi Al-Qurannya masih hidup. Dikatakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fi anfusihim wa fil afaq wa fil anfusihim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq. Akan kami perlihatkan di cakrawala ini, juga di dalam diri manusia akan diperlihatkan mukjizat bahwa Al-Quran itu, bahwa Rasulullah SAW adalah benar.
Jadi nanti akan membuktikan kebenarannya sendiri. Al-Quran melalui pendidikan orang-orang. Itu kelebihan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW dan mukjizatnya yang terbaik. Kelebihan yang baik bahwa Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah sudah mengampuni semua dosanya. Kemudian sampai yang akan datang, sampai Rasulullah SAW setelah turunnya ayat Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, itu sudah dinyatakan oleh Allah bahwa Allah sudah memberikan satu kemenangan luar biasa, tapi juga Allah memberikan ampunan terhadap yang lapor dan yang akan datang. Itu dalam beberapa ayat satu dan dua. Di dalam ayat yang lain tidak pernah ada perkataan seperti itu. Bahkan jadi semuanya Nabi tidak mampu untuk memberi syafaat, dan Rasulullah SAW yang memberikan syafaat. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan untuk mengharapkan syafaat Rasul karena dosa kita sangat banyak, kesalahan kita sangat banyak, maka untuk mendapatkan syafaat Rasul di antaranya caranya, kalau ada orang kaitan tindakan dengan baik dan jawab dalam kondisi apapun, kalau pas sedang ada di kamar mandi, jawablah dalam hati. Itu yang kedua, setelah selesai Anda langsung berdoa. Yang Allah doa itu tidak mudah sehingga ketika dalam kondisi tidak optimal, ketika ada dengarkan jawab, kemudian selesai kita berdoa tidak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan syafaat itu sebagai tanda cinta kita kepada Rasul, yaitu banyak membaca sholawat. Jangan lupa sholawat, karena kalau yang banyak kegundahannya, yang banyak kesedihannya, untuk melepaskan berbagai macam kesedihan itu dan ingin menggapai apa yang diinginkan, perbanyak sholawat. Jadi pagi hari Jumat menjadi hari ini Rasulullah SAW berkata, "Sholatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang membaca sholawat sekali padaku, maka Allah memberikan sholawat padanya 10 kali. Rasulullah bersabda seperti itu keistimewaan. Kalau Allah membacakan sholawat kepada kita, artinya Allah memberikan rahmat dan ampunan. Jika kalau ingin mendapatkan rahmat dan ampunan, baca sholawat. Berikutnya, di antara kelebihan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dipilih sebagai yang paling mustajab doanya. Bahkan Rasulullah berdoa tidak mengutamakan doa untuk dirinya, tetapi untuk umatnya. Karena setiap nabi itu punya doa mustajab. Setiap nabi. Ikut nabi yang doa mustajab.
setiap nabi memiliki doa mustajab. Tetapi para nabi kebanyakan doanya itu disegerakan di dunia. Tapi Rasulullah SAW menyembunyikan doanya itu nanti berupa syafaat. Di dunia banyak yang doakan, tetapi Allah menyembunyikan doa mustajabnya saat memberi syafaat. Itu yang diizinkan oleh Allah SWT. Itu kelebihan Rasul. Kalau Nabi Nuh pernah marah pada kaumnya, marah sampai kalau dibaca dalam surat Nuh ya, la tadar al kafirin, la tadar al kafirin adanya. Ya Allah, yang kau sisakan di bumi ini orang kafir yang hidup. Itu karena 950 tahun berdakwah, tetapi yang Islam itu hanya tidak lebih dalam satu berarti tidak lebih dari 100. Bayangkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mengajak anak istri, tetangga, keluarga, kemudian mereka mengikuti bapak, berzikirnya, sholatnya, ngajinya, itu sukses. Karena waktunya juga tidak banyak selama hidup. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah begitu. Karena tinggalnya ada yang kau sisakan orang-orang kafir yang sendiri. Rasulullah SAW doanya disimpan untuk nanti hari kiamat, tidak untuk dirinya di dunia ini, tetapi untuk umatnya di akhirat. Yang keenam, kelebihan Rasulullah SAW adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kehidupan Rasulullah SAW. Bersumpah dengan kehidupan Rasulullah SAW. Allah bersumpah dengan waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Allah bersumpah itu. Waktu pagi, waktu hari kita kenapa, waktu siang, waktu siang, wantara. Sumpah sampai kepada waktu asli dari waktu puasa, wantari dari waktu malam. Sumpah. Allah bersumpah dengan langit bumi semuanya untuk supaya manusia melihat dan merenungi ciptaan Allah itu supaya bersyukur kepada Allah. Allah memberikan sumpah supaya Allah berkata, tetapi hanya kehidupan Rasulullah SAW yang dijadikan sumpah oleh Allah. Para nabi yang lainnya tidak dipuji sampai Rasulullah SAW dipujinya dalam surat Al-Hijr ayat 72, la amruka innahum fi safarin ya'malun, demi hidupmu. Pada Nabi Muhammad, innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir di safarin dalam sekarang mereka adalah mereka orang-orang yang gentayangan tidak jelas. Yang itu dalam ta'ibun artinya orang yang tidak jelas arah tujuannya. Kelebihan berikutnya keistimewaan ini banyak sekali kelebihan bahwa Allah tidak pernah menyebut di dalam Al-Quran itu memanggilnya dengan panggilan nama. Maka kalau kita memuliakan orang tidak memanggil namanya, memanggil jabatannya,
Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Tidak ada yang manggil namanya. Tetapi kalau Nabi Adam, ya uskun anta rasul berkata, wahai Adam, Nabi Adam, langsung disebut namanya. Diamlah di surga bersama istri. Nabi Isa, ya Isa, ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, ulkur ni'mati alaika, sebutkanlah nikmat-nikmat kepadamu. Nabi Musa, ya Musa, tapi semua Nabi disebut ya Musa. Ya Nuh, bisa wahai Nuh, sehingga dengan anak. Bahkannya ketika berlabuh dengan anak itu manggilnya ya Nuh. Kemudian ya Hud, Nabi Hud juga begitu panggilnya. Ya Dawud, Nabi Dawud. Ya Ibrahim, saudara Ruqyah. Panggilan Nabi Rasulullah sendiri yang tidak pernah dipanggil namanya dengan nama aslinya, tetapi dengan kedudukan. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Di dalam surat At-Tahriyah, ya ayyuhan Nabi, liman harrama ma halallahu lak, ta'ala ma'mura zawaj. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Ini diantara keistimewaan Rasulullah. Wa minha diantara keistimewaan Rasulullah bahwa kalau mukjizat-mukjizat sebelumnya itu habis dengan meninggalnya Nabi, tapi mukjizatnya Rasul ada yang disisakan, yaitu Al-Quran. Yang lainnya habis. Ketika dalam kondisi terpaksa Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam karung yang berisi makanan, kemudian semua sahabat mengambil makanan, nggak habis-habis. Itu ketika Rasulullah diberi kesempatan mukjizat dengan membelah bulan, itu sudah tidak ada lagi. Tetapi mukjizat yang abadi yang menantang semua manusia yang tidak beriman, yaitu Al-Quran, masih tersisa sampai kiamat. Apa cirinya mukjizat? Menantang. Dalam kitab suci yang lain tidak pernah menantang. Bagaimana menantangnya? Menantangnya agar umat manusia yang tidak percaya membuat satu surat yang seimbang isi dan keindahannya seperti Al-Quran. Faktu itu bisurat ini walaupun syuhada min dunillahi kuntum shadiqin. Jadi datangkan satu surat yang seimbang dengan Al-Quran, satu surat Al-Quran, surat yang paling pendek silakan, tapi isinya dan keindahan seimbang. Nah, itu Al-Quran yang menantang. Mukjizatnya masih tersisa untuk orang-orang yang belakangan lahir yang tidak percaya, silakan makan. Kalau nggak percaya silakan makan, cari saja bagaimana makan. Justru yang terdapat adalah semakin hari semakin banyak orang-orang yang melihat kemujizatan yang Al-Quran.
semakin hari. Yang berikutnya di antara kelebihan dan keistimewaan Rasulullah SAW bahwa beberapa makhluk Allah berupa ini kayu itu memberikan salam kepada Nabi. Ada kayu yang sering didatangi Nabi, kemudian tidak didatangi, mintanya itu pernah merintih kepada ini. Itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Namun yang luar biasa dari mukjizatnya seperti memancarkan air dari tangannya, ya, melalui jari-jarinya itu memancarkan air. Kalau yang Nabi Musa alaihissalam itu kan mengumpul batu kemudian memancarkan air. Rasulullah dengan memancarkan airnya lewat jari-jarinya. Menurut para ulama itu lebih afdal dalam mukjizat. Berikutnya kelebihannya bahwa para nabi semuanya diutus untuk satu kaum. Nabi Hud diutus kepada kaum. Setiap kaum. Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Tidak perlu kita. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Jadi setiap nabi diutus hanya untuk kaumnya. Nabi Syuaib untuk kaum Madian. Tetapi Rasulullah SAW diutus bukan saja kepada seluruh manusia, sampai kepada jin, diutus untuk mereka. Itu dalam Al-Quran itu coba dikatakan tentang jin. Jin itu ikut pengajian, ikut mendengarkan Rasul, beriman kemudian berdakwah pula. Bisa dikaji dalam surat Al-Jin. Bapak yang saya tanyakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah diberi kelebihan al-wasilah. Kalau doa setelah azan itu apa? Allahumma Muhammad wasilah, diberikan wasilah. Apa al-wasilah? Kita berdoa sering, tetapi tidak paham apa al-wasilah. Al-wasilah manzilatun fil jannah, adalah suatu tempat di surga yang tidak diberikan kepada semua hamba kecuali hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba itu, seorang hamba itu, kata Nabi Muhammad, akulah yang mendapatkan posisi al-manzilah yang mulia, al-wasilah itu di surga. Kemudian Rasulullah bersabda, "Faman sa'ala liyal wasilah," barang siapa yang meminta untuk al-wasilah, halal alaihi syafa'ah, maka halal baginya untuk mendapatkan syafa'ah. Maka selalu membaca doa setelah itu kesempatan untuk mengharapkan al-wasilah untuk mendapatkan syafaat. Karena Rasulullah bersabda, "Faman sa'ala
meminta al-wasilah tadi, meminta wasilah. Juga ya Allah Abi berikan Sayyidina Muhammad SAW al-wasilah, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah, yaitu surga atau surga yang istimewa yang hanya diberikan kepada seorang hamba. Siapa? Nabi Muhammad. Bahwa saudara banyak sekali keistimewaan Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Ini di antaranya lagi bahwa umat Nabi Muhammad diharamkan rampasan perang. Kalau dulu nggak boleh. Kalau menang, ada rampasan perangnya itu langsung terbakar. Para nabi tidak mendapatkan. Hanya umat Nabi Muhammad. Kalau dalam perang, kemudian ada rampasan, itu milik umat. Perang Badar menang, banyak rampasannya. Nanti yang membagi Rasul. Yang membagi adalah Rasulullah SAW. Al-Anfal, dalam surah Al-Anfal itu kaitan dengan rampasan perang. Kemudian di antara kelebihannya lagi bahwa Rasulullah SAW diuji dengan akhlaknya yang mulia. Tapi kalau Allah di pujian-pujian dalam Al-Quran luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian kelebihannya lagi bahwa nama Muhammad SAW itu terdapat di semua kitab suci yang diberikan oleh Allah. Dan kita tahu disebutkan dan kitab Injil disebutkan Muhammad. Dan kitab Zabur juga begitu. Jadi kalau orang-orang yang mau mendalami betul kitab yang asli dari kitab Injil, Taurat, Zabur, mesti ada yang Muhammad. Ini kehidupannya. Kemudian kelebihannya untuk umat Nabi Muhammadnya, umat Nabi Muhammad ini dan hanya cuma umat Nabi Muhammad, bahwa amalannya sedikit, umurnya tidak panjang, tetapi pahalanya lebih banyak. Hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Al-Quran disebutkan menjadi hasan Nabi walau asyurah saja. Barang siapa yang berbuat kebajikan, baginya mendapatkan 10 kali lipat. Artinya kalau diberi umur 50 tahun berbuat baik terus kali 10 kali lipat kan sama dengan umur Nabi yang 10 kali lipat. Itu dalam amalan tertentu. Di dalam sedekah bisa sampai 700 kali lipat hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Bahkan ada amalan yang sampai terserah Allah lipat kalinya, lipat gandanya itu terserah Allah. Kesabaran terserah Allah. Puasa itu pahalanya berlipat ganda terserah Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan hadis kursi, kullu amalin ada benar. Setiap amalan itu ada pembaginya. Ila shaum, kecuali puasa. As-shaumu li wa ana. Puasa adalah milikku, aku yang akan memberi balasannya. Jadi kelebihan umat ini diantaranya diberikan kepada Rasulullah SAW, umatnya amalnya tak banyak dan pakaiannya. Kami bukan berarti bahwa misalnya
Nah, cukup banyak amalan, ya kan nanti dilipat gandakan. Iya, kalau ada dosanya, repot-repotnya kalau dosa walaupun cuma sekali lipat gandanya, kebajikan 10 kali lipat gandanya dan bisa lebih. Tapi hati-hati, ya, kalau dosa itu mesti akan dibalas. Nah, itu ya, kebajikan pasti dibalas dengan yang nikmat-nikmat dari Allah. Nah, ini jangan mempermudah kita dengan dosa, justru hati-hati. Sedangkan amal kita juga perlu hati-hati karena belum tentu amal kita ini diterima, maka perlu hati-hati ya. Wudhu kita diterima, hati-hati. Ketika kita buang air kecil kemudian mencucinya ini bersih atau enggak, hati-hati. Ketika kita mandi besar, apakah sah mandinya ketika atau sudah di syarat rukun daripada mandinya cukup enggak, perlu hati-hati. Apalagi dalam sholat kita perlu hati-hati. Ya Allah, mudahkanlah, ya mudah-mudahan sholat saya khusyuk, mudah-mudahan terus meminta kepada Allah dengan permohonan, ya Allah, tolonglah aku untuk banyak bersyukur kepadamu, untuk banyak mengingatmu, untuk meningkatkan kualitas ibadahku, ya Allah. Selalu minta kepada Allah. Bapak Ibu saudara, ini saja sebagian dari keistimewaan. Nanti sampai kepada istimewa ajaran Rasulullah SAW itu dari sisi ajarannya ada keistimewaannya, dari istimewanya ada keistimewaan, tapi dari sisi pribadi Rasulullah SAW keistimewaan yang luar biasa sangat banyak. Itu saja yang bermanfaat. Aku lupa dengan walaupun